irhamna ya zal jalal wal ikram. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi sayangi Allah, di dalam Al-Quran kita akan menemukan suatu kisah, yaitu pada waktu Allah telah selesai menciptakan Adam yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, ya, yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Nah, ini suatu fragmen, ya, suatu kisah awal yang menceritakan kepada kita tentang suatu bentuk kepatuhan dan suatu bentuk pembangkangan yang awal di dalam sejarah kehidupan makhluk Allah di alam semesta ini. Nanti dalam kisah-kisah selanjutnya akan kita ketemukan pula hal yang serupa, yang terbesar pada waktu kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Di sana juga ada unsur yang sujud dan ada unsur yang membangkang. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, kenapa sampai malaikat mau sujud kepada Adam? Dan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Adam adalah suatu penampakan daripada asma-asma dan sifat-sifat Allah. Yang mana Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Jadi Allah menampakkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam diri Adam. Ya. Sebagaimana sudah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu wa sirri sifati. Manusia itu adalah rahasia aku. Rahasia aku itu adalah sifat aku. Dan aku adalah rahasia manusia itu. Artinya di dalam diri Adam itu ada alamat yang menunjukkan di mana adanya Allah. Ada suatu tanda yang menunjukkan betapa hebatnya Allah. Maka dikatakan manusia itu adalah makhluk paripurna, ya. Makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah setelah diciptakan para malaikat, jin, setan, dan alam semesta ini. Namun demikian, mengapa? Apa sesungguhnya yang menyebabkan malaikat itu sujud kepada Adam dan iblis menolak sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, "Anna khairu minhu." Jadi iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Karena aku dibuat dari api, dia dibuat dari tanah. Ya. Jadi memang pernyataan iblis ini ada benarnya. Ya. Karena unsur api itu lebih mulia dibandingkan unsur tanah. Jadi alasan iblis inilah
nanti akan bisa kita pahami mengapa dia menolak sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah. Tapi mengapa iblis mau? Mengapa malaikat mau sujud kepada Adam? Padahal malaikat dibuat dari nur, dari cahaya. Dari persujudannya malaikat ini kita dapat satu ilmu nanti. Bahwa ternyata di dalam diri Adam itu ada lagi satu unsur yang mulia yang diketahui oleh malaikat. Apa dia? Yaitu Allah mengatakan, setelah aku sempurnakan ciptaanku tadi, setelah selesai pembuatan tubuh Adam, jasad Adam dan tanah tadi, maka wa nafakhtu min ruhi, kutiupkan ruhku. Nah, jadi ruh adalah sesuatu unsur yang bukan diciptakan, tapi sesuatu yang dipancarkan oleh Allah langsung ke dalam tubuh Adam. Nah, Allah itu digambarkan atau disimbolkan dengan cahaya di atas cahaya. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ya, nur ala nur. Jadi Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Artinya sumber segala cahaya yang ada di muka bumi ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tapi Allah itu bukan cahaya. Nah, ini paham ya? Jadi Allah itu bukan cahaya, tapi sumber cahaya itu datangnya dari Allah. Ini harus kita pahami. Nah, karena Allah itu sumber cahaya, maka yang dipancarkan oleh Allah kepada Adam tadi itulah yang disebut cahaya. Ya. Di ruh tadi sebuah cahaya. Nah, malaikat karena dia juga dari unsur cahaya, dia melihat itu ada di dalam diri Adam. Maka malaikat bukan sujud kepada badannya Adam, tapi dia sujud kepada ruh yang kudus yang ada dalam diri Adam itu. Nah, iblis dia ada dari unsur api, unsur yang lebih rendah dari cahaya. Nah, unsur yang lebih rendah memang kesulitan dalam mengenal unsur yang lebih tinggi. Nah, maka dalam ilmu pengetahuan ini nanti bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah heran kalau anak-anak TK yang biasa nyanyi nggak ngerti apa yang kita bicarakan, karena unsur dia berunsur TK gitu ya. Lalu anak-anak SD yang biasa pakai seragam dan suka berbaris ya, bersorban, berjenggot, lalu tidak ngerti apa yang kita bicarakan, jangan marah, karena memang mereka baru sampai di situ. Karena yang harus mengerti yang di bawah itu di atas. Nah, begitu juga kalau kita suami istri. Jadi seorang suami harus mengerti bagaimana kondisi istrinya. Sebaliknya, apabila pendidikan istri lebih tinggi daripada suami, maka istri harus mengerti kondisi suaminya. Nah, ini hidup ya. Jadi jangan dipaksakan orang bawah ngerti ke orang atas. Kayak sekarang ini kan. Jadi kita harus disuruh memahami, mengerti kebijaksanaan orang atas. Udah lo terima aja dah, ini pokoknya kata gue begini. Ya, lo nggak ngerti apa nih, negara ini kan susah ngurusnya. Nah, harusnya kalau kita jadi pemimpin, kita harus mengerti yang di bawah. Karena yang di bawah nggak akan ngerti yang di atas. Contoh sederhana, coba lihat matahari. Susah kita ngelihatnya. Ya, karena dia lebih tinggi. Berapa lama coba kuat ngelihat matahari? Kalaupun pakai kacamata hitam, ya, nongak juga nggak tahan kita ngelihat ke atas. Sementara matahari memancarkan cahayanya, tidak pandang bulu. Nah, jadi kita kalau jadi orang atas harus hidup seperti matahari, yang memberikan sinarnya kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, itu ya. Jadi iblis karena dia unsur yang lebih rendah, nggak ngerti dia kalau di dalam diri Adam itu ada unsur yang mulia, yang datang, yang dinafahkan, yang ditiupkan
oleh zat yang maha mulia. Jadi di sini kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan bahwa Adam itu adalah khalifah Allah. Ya. Apa arti khalifah? Yang ngejawantahi gitu. Ya. Yang mengimplementasikan tugas-tugas Allah itu ya Adam namanya. Nah, kalau kita ini merasa keturunan Adam, ya kita harus mempresentasikan, merefleksikan, mewujudkan tugas-tugas Adam alaihissalam tadi. Karena ada juga satu pendapat bahwa manusia itu bukan keturunan Adam. Ya, teori Darwin, keturunan Simon. Ya, keturunan Simon. Nah, jadi kalau kita merasa keturunan Simon, ya sudah, jangan kita mengikuti Adam. Tapi kalau kita merasa kita ini adalah keturunan Adam, maka kita harus seperti Adam. Adam itu siapa? Khalifah Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi Adam, maka sadarlah bahwa kita harus bisa membuat malaikat sujud kepada kita. Dan kita harus sadar bahwa iblis akan membangkang kepada kita. Nah, ya, jadi kita melawan iblis. Jangan terbalik ini. Ya, kita sujud ke malaikat dan kita jadi pengikut iblis. Nah, kalau itu namanya kita keturunan Simon jadinya. Lalu kenapa malaikat secara otomatis sujud kepada Adam, sementara kita ini tidak? Nah, padahal di dalam diri kita juga ada unsur yang mulia tadi. Jadi khususnya Adam dan ya khususnya Adam dan Nabi Isa alaihissalam, beliau itu ya Assalamualaikum. Salam. Ini beliau itu dibuat langsung ya oleh Allah ya. Jadi Nabi Isa dibentuk itu tidak melalui bapaknya. Nah, jadi kalau bahasa kampungnya Nabi Isa nggak dibikin sama bapaknya, dibikin nama Allah. Maka sampai di sinilah terpeleset saudara-saudara kita orang Nasrani mengatakan bapaknya Nabi Isa itu Allah. Itu padahal bukan begitu. Ya harusnya kalau memang bapaknya Nabi Isa itu Allah, ya bapaknya Adam juga Allah dong. Ya. Nah, maka Nabi Adam itu bapak emaknya Allah. Karena dia dibikin langsung oleh Allah yang dua tadi. Nah, karena Allah yang membuat langsung, dengan sendirinya unsur yang mulia tadi tidak terkontaminasi. Nah, kita karena ada proses dibikin oleh bapak dan emak kita, nah ada terkontaminasi di situ. Nah, ini mumpung yang masih kepengen punya anak ini ada ilmu baru, ya supaya anak kita nggak terkontaminasi. Maka Nabi kan mengajarkan kalau mau produksi itu berdoa, ya jangan main rampok aja gitu. Nah, makanya ayah saya almarhum itu kalau ngeliat anak-anak, lo bapak lo nggak pakai Bismillah bikin lo dulu nih ya. Jadi coba kalau anak-anak kita agak nakal, nah jangan-jangan waktu proses produksinya terlibat setan di dalamnya. Ya. Nah, maka kan ada doa itu, ya Allah jangan sampai terlibat setan dalam proses produksi ini. Nah, cepat-cepat kita bertobat, cepat-cepat kita mandiin tuh anak. Ya. Nah, kita ini mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Pertama itu adalah proses produksi. Kedua, Nabi Adam dan Hawa dan Nabi Isa itu dididik langsung oleh Allah. Ya.
Karena itu dua orang pilihannya. Sementara kita ini dididik oleh emak dan bapak kita. Mungkin orang tua kita salah mengasuh kita. Sehingga unsur yang mulia tadi semakin terkontaminasi. Dan setelah itu kita dididik oleh lingkungan kita. Sementara Nabi Adam dan Nabi Isa dididik dalam suatu lingkungan yang khusus dibikin oleh Allah. Ya. Didampingi malaikat terus. Kita ini diserahkan pendidikan kepada ibu dan bapak kita, lingkungan kita, dan guru-guru kita di sekolah. Nah, maka semakin lama unsur yang mulia ada dalam diri kita itu semakin menciut porsinya. Ya. Maka kita sering mengatakan kalau kita mau ngomong benar, ya, kita akan benar-benar ngomong ke orang. Nah, kalau kita bilang gini, ini saya ngomong dari lubuk hati saya yang paling dalam nih. Nah, itu benar tuh omongannya tuh. Ya. Jadi orang kalau udah ngomong gitu, yakin tuh benar omongannya. Ini dari lubuk hati yang saya yang paling dalam saya ngomong. Artinya apa? Tanpa sadar dia udah bilang bahwa kebenaran itu ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, coba bayangin. Jadi ini kepada suatu sungai gitu ya. Suatu sungai ada lubuk di dalam, nah ada paling dalam lagi di sini nih. Gitu. Nah, disitulah adanya al-haq tadi, adanya ruh tadi, adanya kebenaran tadi. Oleh karena itulah kita disuruh oleh Allah sholat 5 waktu. Untuk apa sholat 5 waktu? Untuk mengeluarkan kebenaran tadi. Untuk mengeluarkan energi ilahiyah tadi. Mengeluarkan diri kita itu tadi dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, selama 40 tahun kita sholat, ya, dan satu hari satu malam itu kita sholat 40 rakaat. Bahkan satu orang guru mengatakan 50 rakaat sehari semalam. Jadi sholat wajib tambah sholat sunat. Selama 40 tahun. Untung-untung mudah-mudahan keluar yang benernya gitu. Nah, maka kalau dididik sholat dari kecil biasanya udah umur 40 udah bener orangnya. Tuh biasanya gitu yang bener. Ya, kalau dari kecil dididik sholat, nah paling kagak umur 40 tahun dia udah bisa benar gitu. Nah, bagaimana yang tahu sholatnya sebelum ya umur 45 tahun kurang gitu. Nah, ini belum bicara amal nih, ini baru bicara keluarnya kebenaran, keluarnya ruh yang suci tadi menjadi ruh kudus. Nah, karena dalam diri Nabi Adam itu ruhnya kudus, dalam Nabi Isa ruhnya kudus. Nah, dalam diri kita baru ruh. Ruh apa? Nah, mari kita lihat. Ruh apa yang ada sekarang yang berperan? Jadi ruh ini bertingkat-tingkat kualitasnya. Dia bertingkat-tingkat. Tingkat pertama disebut ruh nabati. Ya. Ruh nabati itu apa? Ruh tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kita lihat sifat tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kalau dalam diri kita ada seperti itu, namanya kita masih sifat tumbuh-tumbuhan ruhnya itu. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa besar. Tapi nggak bisa pindah tempat. Dan tidak bisa bereaksi terhadap aksi yang datang dari luar. Nah, sifat tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita umat Islam ini sekarang digetek-getek Amerika diem aja, ya. Dikutak-katik Israel bengong saja, namanya ruh kita itu ruh nabati. Ya, tingkat tumbuh-tumbuhan. Makhluk yang rendah, tapi udah punya ruh, nggak batu lagi. Nah, naik setingkat ruh hayawani, ruh hewan. Jadi kelasnya ruh hewan, udah bisa melawan, udah bisa bergerak, tapi nggak berpikir. Mengikuti hawa nafsu, cuman cari makan doang. Jadi kalau kita mati nanti ditanya sama Allah, lu ngapain di dunia? Ya Allah, saya kerja dari pagi sampai sore, jadi nggak sempat ngaji. Lu cari makan doang, kata Allah. Iya, masuk neraka lu.
Ya hewan. Karena hewan itu nggak dihukum. Ya, hewan itu begitu mati langsung jadi abu, kira-kira begitu. Maka sampai Umar bin Khattab dia menangis suatu hari. Ya, dia iri sama batu, dia iri sama hewan-hewan. Ya Allah, kalau saya jadi hewan enak katanya. Mati nggak ada hukuman lagi, selesai. Nah, kita kan udah terlanjur jadi manusia tapi masih bersifat hewan, ya terpaksa. Sumar nahu asfala safilin, bahkan lebih rendah kita ini tingkatnya dari hewan. Kenapa lebih rendah dari hewan? Nah, ini ngajinya harusnya ini. Ulaika humul ghafilun, karena mereka senang main ghafle. Kalau begitu nyampe kan enak Pak ya. Kayak Ustadz yang kemarin marah-marah dia. Kalau Abi nyampainya gitu, ulaika umul ghafilun. Jadi kata-kata ghafle itu dari bahasa Al-Qur'an, ghaflun, lalai. Jadi dia suka main domino, main ghafle. Nah, itu orang yang suka melalaikan waktu. Fawailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang lalai. Nah, jadi kalau kita sholat tapi masih main ghafle, akibatnya ya nggak tahu, terserah jawab sendiri. Karena Abi nggak boleh memberi hukum, yang memberi hukum diri kita sendiri ya. Ntar bilang, oh kata Abi begini, ya jangan. Karena di majelis kita nggak ada berlaku kata guru. Yang berlaku cuma dua saja, ya, kata Allah dan kata hati. Nah, kata Nabi gimana? Ya kata Nabi itu kan kata Allah. Ya. Jadi kata Allah dan kata Nabi ya itu juga. Karena Nabi itu nggak pernah ngomong kecuali ada wahyu. Jadi ucapan hadis Rasulullah itu ya Quran. Gitu, ya. Nah kata hati itu kata siapa? Ya kata Allah juga. Ya. Kalau kita bilang dari lubuk hati yang paling dalam. Nah cara yang lebih lanjut mengeluarkan hati yang bersih tadi adalah dengan kita memasuki ilmu tasawuf. Ya. Jadi kita belajar ilmu tasawuf, masuk tarekat, lalu kita belajar zikir, menyebut-nyebut nama Allah, kita banyak tirakat, banyak puasa, dan menjauhkan diri dari urusan duniawi selama 3 tahun, 1001 malam. Untung-untung kalau dibimbing oleh mursyid yang kamil lagi mukamil, yang memang punya kemampuan, dan dia itu otoritinya kuat di bidangnya, nah keluar tuh kebenaran. Ya. Maka di zaman-zaman dulu kalau orang sudah selesai ikut tarekat itu jadi pejuang, ya. Nah ini makanya Abi lagi berpikir, kenapa ini Palestina nggak menang-menang? Mungkin nggak ada ulama tarekatnya lagi di sana kali. So kalau sudah dipimpin oleh ulama tarekat, perjuangan itu sebentar. Ya, Sudan menjadi negara merdeka, Maroko merdeka itu dipimpin oleh ulama-ulama tarekat semua. Termasuk Indonesia merdeka juga dipimpin oleh ulama-ulama tarekat. Ya, Tuan Kunarence, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu semua ulama tarekat. Bukan ulama syariat. So, kalau ulama syariat sibuknya membaca kitab, sibuknya berdebat. Ya. Nah, jadi kita harus menghindari perdebatan di dalam ilmu pengetahuan kita. Nah, kalau orang ngajak debat nggak usah, kita ngajak ngadu ilmu aja. Pak, udah nggak usah tutup kitab dah, Pak. Sekarang Bapak bisanya apa? Bapak yang hafal ayat apa? Kita buktiin kesaktian ayatnya. Nah, gitu aja. Ya, gitu Pak Ri. Jadi mulai detik ini Abi anjurkan jangan banyak berdebat dengan para ahli syariat. Ajakin ngadu ilmu. Ya, ente yang sesat, apa aneh yang sesat? Salaman 5 detik, mati yang sesat gitu. Nah, harus begitu lagi. Ya. Jadi gak usah kita banyak berdebat ini dalilnya ini begini, gak usah. Kenapa? Karena kalau sudah berdalil, sehabis dalil muncul dalih. Nah, berdalih, akhirnya cari-cari alasan. Ya, akhirnya waktu habis terbuang tanpa ada manfaat. Tapi kalau udah ngadu ilmu 5 detik jadi. Ayo duduk di depan Pak. Ayo dah. Apa ilmu jagonya? Ayo, hantam saya gitu. Nah, kalau orang beriman itu la tahzan wa la takhaf. Innallaha ma'ana. Ya. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Kenapa kita harus takut? Enggak usah takut disantet. Nah, Ali santet loh, santet gua nih kalau berani gitu. Itu orang beriman. Bukan sombong, nah bukan.
Tapi yang orang beriman harus seperti itu. Jangan kita kayak tumbuh-tumbuhan, diem aja di kope-kope orang itu kan. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf 3 tahun, ruh itu ketemu sama kita. Maka disebut ilmu tasawuf juga ilmu mengenal diri. Nah, diri itu kan ruh. Nah, itu 2 jalan. Tapi Allah itu ternyata juga maha memudahkan. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang sudah mendapat hikmah, maka dia mendapat anugerah yang besar. Nah, lalu Allah berfirman lagi kepada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, kalau yang tanya kepada engkau tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan wahai Muhammad, ruh itu amr dari perintah Allah. Kamu tidak tahu ilmu tentang dia kecuali sedikit. Nah, kita beruntung termasuk kelompok yang sedikit tadi. Nah, maka Nabi ngingetin, Islam itu awalnya sedikit. Islam itu awalnya aneh. Dan di akhir zaman dia akan kembali aneh, kembali asing. Maka berbahagialah kamu kalau bersama-sama dengan orang yang asing. Nah, kita ini termasuk kelompok terasing ini. Orang yang aneh. Kenapa? Karena orang harus 40 tahun sholat, harus masuk tarekat 3 tahun. Kita alhamdulillah puji syukur kepada Allah, dalam tempo 3 kali 20 menit, para sebetulnya cuma 20 menit cukup, sudah keluar, terbuka hijab ruh kita tadi. Nah, di sini dahsyatnya ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita nggak akan bersyukur? Sobat? Maka akhir kaji orang syariat itu adalah awal kaji syariat, kaji tarekat. Awal akhir dari kaji orang tarekat itu baru awal kuliah kita. Nah, ini perlu dipahami ya. Karena kita tidak berwirid lagi setelah dapat ilmu pengetahuan ini. Ya, kita bukan sholat untuk surga lagi. Kita bukan beramal untuk pahala lagi. Tapi kita semua lillah. Jadi sholat kita karena rasa syukur. Zikir kita karena bersyukur. Bukan karena ingin pahala. Bukan karena ingin dekat dengan Allah, karena bersyukur. Jadi akhir dari kaji tarekat, awal daripada kajian kita. Kenapa? Karena kita berbuat. Nah, jadi tugas kita bukan lagi mencari ilmu. Bukan lagi membahas ilmu, bukan lagi bersuluk, bukan lagi berkhalwat, bukan itikaf, bukan berwirid, tapi berbuat. Apa yang kita perbuat? Petunjuk-petunjuk yang diberikan olehnya. Kenapa kita bisa dapat petunjuk? Karena kita sudah kenal dengan diri kita. Sementara diri kita itu kenal dengan Allah. Jadi kita sudah dekat orangnya Allah lah, bahasanya dalam tanda petik gitu ya. Nah, jadi kita harus kita syukuri. Nah, maka kita harus rajin setiap hari memperhatikan setiap detik petunjuk-petunjuk Allah tadi. Jadi kalau kita buka Quran, jangan kita perhatiin yang kita baca, apa di balik yang dibaca lagi. Ya kayak tadi kan ayatnya itu juga yang Nabi baca. Tapi ustadz lain menguraikan kan kisah Nabi Adam terlempar dari surga. Nah, kalau kita kan lain yang kita bahas. Ya. Bahwa kisah Adam itu adalah suatu bentuk fragmen yang akan berulang kembali setiap masa. Jadi pada waktu Nabi Musa lah Adamnya. Firaun itu setannya. Ya. Nah, malaikatnya, nah itu yang menolong Musa di waktu kecil. Istri Firaun itu malaikat itu. Ibunya Musa itu malaikat. Harun itu malaikat. Nah, kira-kira begitu.
Ya. Jadi malaikat itu semacam fasilitator di dalam perjuangan. Nah, kenapa? Karena malaikat itu nggak punya kehendak. Dia berbuat baik aja. Nah, kalau ada di antara kita sudah bisa mendekati taraf itu, nah sudah taraf malaikat tuh, fasilitator. Gua mau tahu dah mau Abi bikin apa kek. Nah, yang penting nih, Bi. Nah, begitu juga umpama Ikhwan bicara apa, ya nggak tahu lah mau apa nih. Nah, ini kita bantu. Nah, gitu. Itu disebut ikhlas tanpa harap apa-apa. Nah, begitu di zaman Nabi Muhammad. Muhammad itu Adamnya. Nah, begitu juga dalam diri kita ini ada Adamnya. Nah, ini badan kita. Ada Muhammadnya. Itu ruh kita. Dan ada Abu Jahalnya, ada setannya, yaitu setan kita. Nah, karena kalau ngelawan setan yang dari luar tuh gampang. Ya, nggak usah khawatir lah, ngelawan santet, jin tuh gampang. Tapi setan yang ada dalam diri kita ini yang susah. Yang harus kita taklukkan. Itu disebut perang sabil. Nah, maka di dalam majelis kita ini, setelah dialirkan, setelah mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka ada proses melawan setan tadi. Apa yang sangat ditakuti orang zaman sekarang? Mati. Udah bilang Nabi itu, kenapa umat Islam ini hancur? Jadi kata Nabi, di suatu masa nanti kamu seperti buih air bah. Banyak, tapi kamu hidup bagaikan hidangan di dalam suatu pesta yang siap disantap oleh peserta pesta itu. Kenapa ya Rasulullah? Apa karena kami miskin? Bukan. Kalian banyak, kalian kaya, tapi kalian dihinggapi penyakit wahan, kata Nabi. Nah, ini bahasa Al-Quran, wahan. Bahasa Nabi. Nah, orang Arab juga bingung, apa itu wahan? Nah, ini menjelaskan lagi bahwa bahasa Al-Quran, bahasa kenabian, bukan bahasa Arab. Nah, maka nggak usah heran kalau orang Arab tuh kafir juga, gitu. Jadi jangan tak kita salah paham, wah nggak ngerti bahasa Arab, tapi nggak usah bahasa Arab kok pakai menafsir Quran. Untuk menafsir Quran tidak perlu kita bisa bahasa Arab. Orang Arab juga nggak ngerti Quran. Ya, Yusri aja bingung deh kita ajarin ya. Orang Mesir ya bingung. Nah. Kenapa? Karena Al-Quran ini bahasa hidayah. Hakko tilawati. Siapa intensif menggelutinya, dia akan mendapat isyarat-isyaratnya. Ya. Jadi bagi kita nggak berlaku ilmu nahwu sharaf itu. Ilmu bahasa Arab nggak berlaku untuk kita. Kalau orang Arab juga ngerti, ya buktinya kalah terus sama Israel dia. Coba kalau dia bisa ilmu kayak kita, mungkin menang. Makanya nih kita berpikir mau ekspor ilmu pengetahuan kita ini ke Arab sebentar lagi. Ya mudah-mudahan lah malam ini kita canangkan ini, ya, supaya orang Palestina ini bisa menang lagi ngelawan Israel. Ya, kita santen pakai, aduh, kadang-kadang gregetan tuh kalau ngelihat di TV itu. Ya, cuma apa daya waktunya belum sampai. Nah, apa itu wahan kata sahabat? Karihatul maut wahubud dunia. Kamu dihinggapi penyakit cinta dunia, takut mati. Nah, maka di dalam ilmu pengetahuan kita ini ada suatu proses disebut pengafanan. Nanti malam ini kita akan melaksanakan pengafanan Pak Haji Dana. Ini sebagai wisuda pertama, ya. Jadi wisuda pertama kita itu pengafanan, nanti ada wisuda kedua, ketiga dan seterusnya sampai wisuda-wisuda yang semaunya. Kalau kita ini bebas, mau di wisuda berapa? S7, S8. Ya, tinggal kita kepengen sampai berapa grade kita. Nah, tingkat pertama itu wisudanya pengafanan. Nah, pengafanan ini adalah mengobati penyakit cinta dunia. Nah, kenapa coba? Kenapa diulang? Mengobati penyakit cinta dunia. Mungkin ada yang bisa jawab. Karena dalam pengafannya harus keluar duit. Harus keluar duit. Ya, syarat pengafanan harus menyiapkan kain putih yang terbaik 10 meter.
Lah kalau sutra yang putih berapa semeter? Hah? Taruhlah terakhir kemarin habis dengar ada 30.000 semeter. 10 meter 300.000. Uang 10 lembar yang lebih tinggi dari nilai kain. Nah untuk Indonesia tertinggi 100.000 kan? Nah kalau 10 lembar juta, udah 1.300.000. Emas 10 gram yang terbaik. Nah kalau emas 24 karat yang logam mulia itu sekarang paling kagak 175.000 per gram. Jadi udah 1.750.000 total sekitar 2 juta sekian. Nah, berat nggak kita ngeluarin 2 juta ini? Nah, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang harusnya 40 tahun akan datang baru bisa kita dapat. Di sini kita ditanam, punya otak nggak kita? Punya hati nggak kita? Nah kalau kita merasa berat ngeluarin 2 juta, itu udah bodoh sebodoh-bodohnya manusia. Nggak Pak Re? Nah 40 tahun yang akan datang itu kalau dibeli berapa waktu itu? 3 tahun kalau masuk tarekat tinggal di urusan dunia. Kita hanya 2 juta disuruh berkorban. Coba lihat di TV orang Israel, orang Palestina, apa yang dia korbankan? Nyawa. Nah inilah hubud dunia, mudah-mudahan sedikit terobati dengan kita pengafalan. Dan takut mati. Nah, ya. Karena dikafani berarti memasuki kematian. Padahal kita masih hidup. Berani mati. Antal mauta qoblal mauta. Matilah kamu sebelum mati. Agar mati sajroning urip. Agar kamu mati dalam kehidupan. Apa yang dimatikan? Nah tadi, setan tadi yang kita matiin. Ya takut, yang takut bukan setan. Yang bikin kita takut, TBG, takut, bingung gitu, itu setan itu namanya. Jadi setan itu jangan bukan yang buat bukan. Kita kalau nggak boleh setan buat paring ya kayak Gundurwo, bukan. Tuh setan itu namanya takut tuh setan, bingung tuh setan, gelisah, nah itu setan yang ada dalam diri kita. Karena kita hanya boleh takut kepada Allah, gelisah ingin ketemu Allah, bingung nggak disapa oleh Allah, nggak tegur-tegur sama Allah. Nah kalau kita kan nggak ditegur Allah malah seneng. Coba, benar nggak? Kan cara Allah menegur kita tuh pertama dengan penyakit. Nah kita udah sakit, marah kita sama Allah, sakit mulu. Ya, nah, jadi pengafanan satu proses yang harus kita lalui untuk mengobati penyakit cinta dunia dan takut mati. Nah itu baru satu manfaat pengafanan. Manfaat selanjutnya mempercepat proses pengeluaran ruh tadi. Jadi kalau begitu dialirkan sudah ada hijab terbuka kan? Nah, dibaca password mulai bergerak. Nah, supaya cepat menyatunya gerak kita, gerak jasad dengan gerak ruhani kita itu, disitulah dalam proses penghafalan tadi. Jadi begitu dialirkan terbuka satu alam disebut alam batin, alam gaib, tapi belum kita masuk ke dalam alam itu, baru diperlihatkan. Nah maka kalau orang nggak tahan bisa ditutup lagi itu, ya. Kemarin di Payakumbuh ada yang minta ditutup, jadi tutup aja lagi. Nah, dia nggak ngelihat lagi tuh yang tadi udah kelihatan. Habis dia ngeliat lakinya kayak setan, emang lakinya kayak setan, orang polisi lakinya. Cuma si polisi nggak mau dibilang setan sama bininya kan. Nah udahlah daripada ribut tutup aja, kata habis ditutup. Nah itu aman deh sekarang, nggak lihat setan lagi dia. Nah dalam penghafalan kita betul-betul masuk ke alam itu. Nah, makanya kadang-kadang ada teman-teman tuh yang nggak mau balik, saking ensaknya di dalam alam batin tadi. Nah di sini perbedaan atau tingkatan kaji kita dengan orang tasawuf itu bedanya, supaya ngerti. Kalau orang tasawuf yang dia cari itu enaknya zikir, enaknya dikafani. Kalau kita enggak, kita sekedar tahu, sekedar masuk,
untuk keluar kembali membangun peradaban. Nah, karena kita ini penerus perjuangan Rasulullah, bukan penerus perjuangan sufi, kita penerus perjuangan para ahli hikmah. Ya, Rasulullah mi'raj. Nah, penghafalan juga lah proses mi'raj. Apa sih mi'raj itu? Naik kemana? Liqa'ir rabbih, berjumpa Allah. Nah, kalau udah ketemu, ya turun lagi untuk melaksanakan sebagai khalifah. Nah, ini untuk yang akan dikafanin dia perlu perhatian, jangan lama-lama. Ya, walaupun enak, ya sadar itu. Karena kita tidak fana di dalam penghafalan itu. Ya, bukan harus cemas nanti yang nungguin. Nah, di situ pula nanti memang sebagai pelajaran untuk yang lain, kalau kita sudah jadi guru, di sini ujian seorang guru. Ya, guru itu namanya suhu kalau di Cina kan, bisa menaikkan, bisa menurunkan. Nah, kebanyakan guru kadang-kadang cuma bisa naikin doang, nggak bisa menurunkan. Nah, ini yang mungkin membuat koslet muridnya. Nah, maka di kita di sini semua jadi guru, ya. Nah, itu satu. Jadi dalam penghafalan ada suatu proses yang terjadi. Nah, kita yang menghadiri, kita yang menyaksikan, nggak obahnya kayak ikut belayar dalam kapal yang besar. Ya. Jadi kita ikut belayar juga. Dan kita dapat juga. Nah, cuman enaknya kita nggak bayar. Tapi pahalanya beda. Memang yang ngelihat dengan yang bekerja kan sama pahalanya, tapi rasanya beda. Ya, tetap sudah dilihat, sudah didengar, tapi nggak bisa kita rasakan apa yang dirasakan orang yang di dalam kafan. Nah, itu aja masalahnya. Kalau mau merasakan, ya dikafani. Ya. Dia jangan saya tanya sama Pak Dana, Pak Haji ngapain di dalam, jangan, dia nggak bakal cerita. Walaupun dia mau cerita nggak bisa cerita. Ya, nah itu yang membuat orang kadang-kadang ikhwan itu pengen lagi dikafani, gitu ya. Nah, jadi penghafalan itu bukan hanya bermanfaat untuk yang dikafani. Maka kita undang kan teman-teman. Nah, cuman nggak kita undang penghafalan, kita undang tasakuran. Ya, karena habis dikafani keluar dia selesai proses, nah tasakuran nanti makan-makan. Nah, itu nikmat lagi kan. Ya, Islam tuh nikmat. Inilah surga. Ya, surga tuh kayak gini kira-kira. Tanpa beban, tanpa pikiran. Yang ada hanya rasa nikmat semata-mata. Nah, pertahankan ini, bawa keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya dalam proses penghafalan nanti. Jadi ada manfaatnya untuk yang dikafani maupun kita yang menyaksikan, kita juga ikut mendapatkan keberuntungan. Mungkin sekian dulu yang dapat kita jelaskan. Nah, nanti selesai penghafalan mungkin ada pertanyaan, tapi nanti selesai acara penghafalan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikafani Dana Yuda ini, Kirana. Apa sih Kirana?